Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab siksa kubur yang ke-10 adalah tidak mau bayar hutang. Bahaya besar nih, orang yang menganggap remeh hutang. Punya hutang gak mau bayar. Dan jemaah sekalian, jangankan gak mau bayar, dia masih mau bayar tapi dia tunda-tunda. Itu sudah termasuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar menunda-nunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Jadi hati-hati, hutang ini bukan permasalahan sepele. Rasulullah SAW juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Artinya dia nggak bisa mendapatkan nikmat kubur atau bahkan tidak bisa masuk surga sampai hutangnya dibayar. Gimana caranya dibayar di akhirat? Dibayar dengan amal solehnya. Bagaimana kalau nggak cukup? Dosa orang yang punya piutang padanya ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Na'udzubillah. Adapun hadis yang menjelaskan tentang azab kubur bagi orang yang tidak mau bayar hutang, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, tuwfiya rajulun faghassalnahu wa hannatnahu wa kaffannahu thumma atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi. Telah wafat seseorang, kami pun memandikannya, memberinya harum-haruman dan mengkafankannya. Kemudian kami datang membawa dia kepada Rasulullah SAW agar beliau mensolatkan. Fakulna tusalli alaih. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, tolong solatkan dia. Fakhata khutan. Maka Nabi SAW sudah maju mau solatkan beberapa langkah. Thumma qal, lalu beliau bertanya, a'alaihi dainun? Apakah dia punya hutang? Kulna dinaran, maka kami jawab dia punya hutang 2 dinar saja. Fansarafa fatahammalahuma Abu Qatadah. Maka Nabi SAW pun gak mau solatkan karena masih punya hutang. Lalu Abu Qatadah radhiyallahu anhu menanggungnya. Fa'atainahu faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya. Kami datangi, lalu Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu tanggungan saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhiqqal gharim wa bari'a minhumal mayyit. Apakah orang yang punya piutang sudah dijamin haknya sehingga mayit terlepas darinya? Qala na'am, kata Abu Qatadah, iya, saya yang akan menanggung. Fa shalla alaihi, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan dia. Tsumma qala ba'da dzalika biyaumin. Lalu besoknya Nabi SAW ketemu Abu Qatadah, langsung beliau tanyakan, ma fa'alat dinaran, wahai Abu Qatadah, sudahkah engkau bayar 2 dinar itu? Faqal innama mata ams, ya Rasulullah, kan baru mati kemarin, jadi belum sempat. Qala fa'ada ilaihi minal ghad. Kemudian besoknya ketemu lagi Abu Qatadah. Faqal, lalu beliau melaporkan kepada Nabi SAW, laqad qadaituhuma ya Rasulullah, sudah saya bayar 2 dinar itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, al-an baradat alaihi jilduhu. Sekarang baru kulitnya menjadi dingin. Tadinya panas di dalam kubur. Sekarang kulitnya baru menjadi dingin setelah hutangnya dibayar. Jadi jemaah sekalian, jangan main-main dengan hutang ini. Iya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu, anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Bahwasanya saudara beliau wafat meninggalkan 300 dirham. Wa taraka iyalan, juga meninggalkan tanggungan-tanggungan, yaitu istri dan anak-anak. Faqala
fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi. Maka aku ingin segera membagi warisan yang dia tinggalkan kepada keluarga yang dia tanggung itu. Qala, lalu kata beliau, faqala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan kepadaku, inna akhaka mahbusun bidainihi. Sesungguhnya saudaramu sedang terikat dengan hutangnya di alam kubur. Fadhhab faqdi anhu. Maka pergilah segera bayar hutangnya. Jadi warisannya belum jadi dibagi. Karena jemaah sekalian, kalau ada warisan, maka hutang harus lebih dulu. Bahkan walaupun seluruh harta warisan habis untuk bayar hutang, sehingga ahli waris enggak terima apa-apa. Fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu. Maka aku pun pergi membayar hutangnya, lalu aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, qadaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'atun. Aku pun berkata, ya Rasulullah, saya sudah bayar semuanya kecuali ada 2 dinar. Seorang wanita mengaku punya piutang 2 dinar kepada saudaraku yang telah wafat. Walaisat laha bayyinah, tapi wanita itu nggak bisa mendatangkan bukti. Jadi ini penting jemaah sekalian, hutang piutang itu hendaklah ditulis hitam di atas putih. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'tiha fa innaha muhiqqah wa fi riwayatin shadiqah. Berikan saja uang itu karena wanita itu benar, wanita itu jujur. Bayar saja. Jadi walaupun nggak ada hitam di atas putih, kalau memang kita wajib membayar hutang, ya harus dibayar. Jangan kita manfaatkan, mumpung tidak ada perjanjian tertulis, lalu kita nggak mengaku punya hutang. Ini zolim. Iya. Tetapi jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla berikan keringanan bagi orang yang punya niat dan usaha maksimal untuk bayar hutang, tapi sampai mati dia nggak bisa bayar. Maka orang seperti ini insya Allah Ta'ala akan dapat pengampunan. Jadi yang diancam di sini adalah orang yang mampu bayar tapi nggak mau bayar. Itu dia yang jadi masalah. Namun orang yang tidak mampu bayar dan dia usaha, maka insya Allah dia mendapatkan pemaafan. Sebagaimana dalam hadis At-Tabarani dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dainu dainani. Hutang itu ada 2 macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya niat bayar hutang, maka akulah yang menjadi walinya. Maksudnya aku jamin dia dapat pengampunan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man mata wa la yanwi qada'ahu fadzalika alladhi yu'khadhu min hasanatihi laisa yawma idzin dinarun wala dirhamun. Adapun orang yang mati dalam keadaan dia enggak niat bayar hutang, maka itulah yang akan diambil dari kebaikan-kebaikannya untuk membayarkan hutangnya. Di hari yang ketika itu dinar dan dirham enggak ada manfaatnya.